Nenek Rasminah yang dinyatakan bersalah mencuri 6 buah piring di tingkat kasasi Mahkamah Agung mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sebelumnya Rasminah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Keputusan hakim menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap hukum tidak berpihak pada si miskin. Tetapi apakah benar Nenek Rasminah melakukan pencurian? Berikut laporannya. Di ruang Pengadilan Negeri Tangerang ini, Nenek Rasminah pernah merasakan hukum yang berpihak pada dirinya. Majelis Hakim tingkat pertama memvonis bebas Rasminah yang dituduh majikannya mencuri 6 buah piring dan sop buntut. Tetapi kebahagiaan Rasminah sirna karena putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung berkata lain. Rasminah dinyatakan bersalah melakukan tindakan pencurian dan dihukum 4 bulan 10 hari sesuai dengan masa penahanan yang sudah dijalani. Kuasa hukum Rasminah mengaku tidak habis pikir terhadap keputusan Hakim Mahkamah Agung dan berencana melakukan banding ke tingkat peninjauan kembali. Itu polisi kok mau terima barang yang diambil orang dibilang ini barang curian, satu. Kok mau bikin penangkapan? Kok mau bikin penahanan? Dibawa ke Mahkamah Agung, dihukum lagi sama hakimnya. Artinya hakim yang agung itu menyetujui kesalahan-kesalahan polisi dan jaksa. Meski tidak harus menjalani penjara lagi, namun status bersalah memukul batin ibu yang berjuang menghidupi anaknya setelah suaminya meninggal dunia ini. Rasminah berkeras tidak pernah melakukan pencurian seperti yang dituduhkan. Seolah-olah saya ini pencuri, saya bilang. Saya nggak mencuri. Kerjanya udah 10 tahun. Saya ngawula sama dia tuh 10 tahun, jadi saya nggak pernah mencuri. Barangnya itu pun murni dia ngasih, walaupun intinya dia nggak ngaku. Tapi saya bilang yang sejujur-jujurnya. Dan ini masih ada satu lagi. Selama saya di penjara 4 bulan 10 hari, ini mau tahu, anak saya telantar, kontrakan nggak dibayar, sampai anak saya nggak tahu kemana. Air mata Rasminah dan kaum miskin lainnya memang kadang sulit mendapatkan tempat di mata hukum. Tetapi ahli hukum meminta agar masyarakat melihat lebih proporsional terhadap kasus hukum. Kita ikuti terus rasa keadilan, artinya bisa juga terjadi situasi ketidakpastian hukum. Pada kasus ini rasa keadilan jatuh kepada korban. Pada besok-besok karena pelakunya anak kecil jatuh kepada pelaku. Nah, menurut saya juga harus dijaga. Untuk itu maka perdebatan setiap kali antara rasa keadilan dan pertimbangan hukum itu selalu harus ada. Jadi saya dalam ini tidak menafikan bahwa perlu ada perdebatan agar selalu terjadi dinamika. Karena tadi kalau kita hanya doyong pada pertimbangan hukum bahaya juga, kita menjadi demikian kaku dan dingin. Tapi kalau kita hanya memberikan perhatian pada suara hati saja, perasaan hadir masyarakat, itu juga bahaya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, di mata hukum, semua orang memang harus sama kedudukannya. Masyarakat menyandarkan rasa keadilan pada penegak hukum yang harus dijawab dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. David Silahoy, Agus Kusno, dan Nahyudi melaporkan dari Jakarta.